kasih atas pernyataan yang disampaikan kepada kami selaku penasihat hukum dari para pelapor yang hari ini sekitar 17 orang. Maksud kedatangan kami ke sini untuk menyampaikan laporan terkait adanya dugaan pemalsuan surat atau akta-akta autentik yang sesungguhnya patut diduga itu telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Belu. Hal ini kenapa kami ungkap? Karena memang kemarin di dalam proses pilkada kemarin ada sebanyak 31 PNS yang ada di lingkup Belu itu diduga melakukan pelanggaran terhadap netralitas ASN. Dasar dugaan itu ada yang melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Belu tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2020. Nah, di dalam proses penanganan laporan terhadap dugaan pelanggaran oleh di Bawaslu, dari 31 orang itu 14 orang itu diundang atau dipanggil untuk memberikan klarifikasi di bawah sumpah di hadapan komisioner Bawaslu. Sementara 17 orang yang lainnya yang juga ikut dilaporkan bersama-sama dengan 14 orang anggota PNS itu sama sekali tidak diberikan undangan atau dipanggil untuk memberikan klarifikasi atau keterangan terkait laporan terhadap mereka itu. Padahal di dalam peraturan Bawaslu nomor 9 tentang penanganan pelanggaran pilkada itu, jadi baik itu pelapor, terlapor, saksi ahli, ketika ada laporan itu wajib dipanggil untuk didengarkan keterangan di bawah sumpah agar keterangan-keterangan yang nanti akan dituangkan di dalam BAP itu menjadi bahan kajian untuk Bawaslu itu bisa menentukan status laporan itu seperti apa. Sangat aneh, 17 orang yang sekarang menjadi pelapor di Polres Belu ini, mereka ini sama sekali tidak dipanggil oleh Bawaslu, tidak diberi undangan untuk memberikan klarifikasi terhadap perbuatan mereka yang telah dilakukan itu. Lalu menjadi pertanyaan yang kita bisa sampaikan itu adalah kira-kira dasar kajian Bawaslu terhadap 17 orang itu apa? Sehingga mereka juga ikut direkomendasikan ke BKN, yang sekarang BKN sudah merekomendasikan kembali kepada PPK untuk mereka itu diperiksa agar selanjutnya dijatuhi hukuman. Nah, ini sangat sayang. Karena itu dari situ setelah kita buat telaah, setelah kita buat kajian, kita melihat bahwa ini ada indikasi atau ada dugaan telah terjadinya sebuah pemalsuan atau tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap 17 orang yang hari ini menjadi pelapor Polres Belu. Padahal di peraturan Bawaslu nomor 9 tentang penanganan pelanggaran ini, jadi misalnya 17 orang itu harus dipanggil, disumpah untuk didengarkan keterangan. Bawaslu itu sumpah siapa untuk didengarkan keterangan? Aneh kan ini? Nah, ini yang patut kita duga bahwa ini adalah telah terjadi suatu tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang diatur dalam pasal 263 Junto 264 KUHP. Ini yang barangkali maksud dan tujuan kehadiran kami di Polres Belu untuk menyampaikan laporan dugaan pemalsuan surat ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya hari ini kami juga mengapresiasi kepada
Polres Belu yang telah menerima laporan kami. Nanti kita menunggu proses karena masih harus diteruskan kepada Pak Kapolres untuk kira-kira disposisinya seperti apa. Nah ini yang kita lagi dalam menunggu seperti itu. Ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman saya. Mungkin ada satu dua hal yang perlu kami tambahkan lagi, bahwa terhadap 17 orang yang sama sekali tidak diperiksa oleh Bawaslu Belu, lalu direkomendasikan kepada BKN. Hemat kami, ini ada aktor intelektual atau kami dari hasil kajian, hasil telahan kami, ini ada by design, bahwa ada yang mendorong, ada yang mendukung Bawaslu, tangan-tangan yang tidak sah. Mau saya bilang begitu, ada orang-orang tertentu yang barangkali untuk memuluskan kepentingannya mendorong Bawaslu untuk juga ikut merekomendasikan 17 orang yang sama sekali tidak pernah diperiksa oleh Bawaslu. Nah, kalau kita lihat peraturan Bawaslu, atau kita taruhlah apa yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 10 tahun 2016, di sana itu sudah jelas, sudah mengatur bagaimana prosedur, bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran, apa saja lah penanganan pelanggaran, termasuk soal pelanggaran netralitas ASN. Itu sudah diatur prosedurnya. Jadi ada laporan, lalu Bawaslu itu melakukan kajian awal, lalu lanjutkan sampai dengan rekomendasi. Nah, di sini kita temukan bahwa ada hal yang tidak beres yang diduga dilakukan oleh Bawaslu Belu, yang mana orang tidak pernah memberikan keterangan, lalu tiba-tiba direkomendasikan ke BKN, lalu BKN menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu itu dan meneruskan itu kepada PPK, pejabat pembina kepegawaian. Lalu teman-teman 17 orang yang PNS ini akan dijatuhi sanksi disiplin. Nah ini yang tidak adil. Jadi ada pemberlakuan yang tidak adil terhadap 17 ASN yang tidak pernah sama sekali diperiksa atau dipanggil oleh Bawaslu. Karena itu hari ini, karena merasa dirugikan, di 17 orang ini merasa dirugikan, hari ini kami bersama-sama dengan mereka datang untuk membuat laporan polisi di sini. Kira-kira itu yang mungkin bisa kami tambahkan. Nanti sambil menunggu proses selanjutnya dari Polres Belu, pasti kita akan terus menelaah apa yang dilakukan oleh Bawaslu Belu ini. Selain kita menempuh laporan pidana hari ini di Polres Belu, juga kita akan melakukan upaya-upaya hukum lain terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Bawaslu Belu. Itu kira-kira itu yang barangkali bisa saya tambahkan. Apakah ada agenda untuk melaporkan Bawaslu ke DKPP misalnya? Soal agenda untuk bagaimana harus melaporkan pula Bawaslu ke DKPP, saya kira agenda itu ada. Cuman setelah kita melihat data-data yang diberikan kepada kita, memang ada beberapa langkah yang nanti kami sebagai penasihat hukum para pelapor itu akan menempuh, salah satunya DKPP. Juga mungkin ada keberatan administrasi kepada BKN. Nah ini yang kita lagi siap untuk kita ajukan ke sana. Itu langkah-langkah. Mungkin juga kita akan menempuh juga gugatan perdata terhadap beberapa pihak yang berkaitan langsung dengan peristiwa ini. Nah ini agenda itu ada.